organisasi. Setelah tanggal 9 April itu untuk update peta jabatan itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya Bapak Ibu, hanya bisa dilihat saja. Oke, untuk selanjutnya itu setelah tanggal 10 sampai dengan tanggal 30 April ini penggunanya untuk pengguna kepegawaian. Jadi untuk terkait pengusulannya nanti dibukanya tanggal 10 baru bisa dibuka Bapak Ibu. Oke, untuk di informasi sendiri ini ada dua pengguna ya Bapak Ibu, ada bagian organisasi sama bagian kepegawaian. Di mana bagian organisasi ini bisa membuat struktur, anjab, ABK dan kelas jabatan serta bisa juga untuk membuat akun lokal Bapak Ibu, khusus untuk organisasi. Nah, kalau terkait untuk pengusulan terkait existing pegawai, nah ini ada penggunanya bagian kepegawaian, di mana tanggal yang akan kami buka itu pas tanggal 10 ya Bapak Ibu. Oke, alurnya seperti ini. Di informasi itu ada super admin Bapak Ibu, di mana super admin itu hanya bisa membuat user saja, membuat user untuk bagian kelompok organisasi maupun kepegawaian. Kan? Nah, untuk bagian organisasi sendiri, yang pertama Bapak Ibu login pada aplikasi informasi, lalu menggunakan admin pusat organisasi, lalu masukkan kode CAPTCHA, silakan Bapak Ibu login. Lalu setelah itu untuk organisasi sendiri ini kita berikan dua alternatif untuk update peta jabatannya Bapak Ibu. Yang pertama ini menggunakan fitur export import, ya kan? Untuk melakukan fitur export import, Bapak Ibu bisa klik di menu draft, lalu ada menu export import. Lalu setelah itu choose file, silakan pilih file yang akan mau diimport. Tunggu sampai dengan 100%. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik migrate. Nah, setelah itu Bapak Ibu mohon lihat tipe atau statusnya, apakah dia importing atau menjadi importing finish. Kalau misalkan importing finish itu tandanya sudah sukses. Nah, kalau misalkan sudah sukses, Bapak Ibu bisa lihat di menu draft lalu budgeting. Nanti akan muncul struktur peta jabatannya Bapak Ibu. Seperti contoh di sini ada bupati, sekda dan seterusnya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengupload, mohon diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu mohon untuk format yang diupload itu berbentuk CSV. Nah, untuk lalu untuk delimiternya menggunakan titik koma karena beberapa tipe komputer itu ada yang koma. Mohon dicek kembali kalau misalkan tipe delimiternya seperti apa. Nah, untuk format CSV harus kolomnya harus berurutan Bapak Ibu, mulai dari ID induk, nama jabatan, posisi, ABK, ID unit sama nama unit penempatannya. Nah, format CSV sendiri harus mempunyai header. Nah, headernya ini yang tadi saya sebutkan di atas, ID induk dan lain-lain. Untuk format jabatan fungsional itu harus mempunyai kekhususan ya Bapak Ibu dalam penamaannya. Nanti kami berikan contoh ya Bapak Ibu. Nah, untuk peta jabatan sekarang itu sudah tidak lagi menginput anjap ya Bapak Ibu. Untuk fitur anjap tahun 2003 ini kita hilangkan sementara. Termasuk input menggunakan NIP ya Bapak Ibu. Nah, ya, di sini ada contoh yang akan file yang akan diimport. Di sini ada headernya seperti contoh di layar ada ID. Nah, di sini ada ID. ID ini ID jabatannya ya Bapak Ibu, ID jabatannya. Nah, di sini ada ID induk. Nah, ID induk ini ID atasannya. Contoh di sini ada ID-nya M001 jabatannya menteri. Nah, ID induk ini M S0001. Nah, di ID induknya ini ada sesmen. Nah, itu otomatis atasannya sesmen menteri gitu ya Bapak Ibu. Sudah seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk posisi ini Bapak Ibu bisa lihat di panduan ya, di informasi bisa di-download. Di situ sudah ada. Di sini contoh menteri itu 0A ya. Nah, lalu sesmen itu 1B. Nah, untuk ABK silakan Bapak Ibu isi. Nah, ID unit sendiri termasuk ID induk dan ID unit ini free text ya Bapak Ibu, itu kita serahkan ke masing-masing instansi. Silakan isi sesuai suka-sukanya seperti apa. Nah, kalau untuk ID unit ini
mengacunya sama nama unit. Nah, nama unitnya misalkan di sini sesmen. Nah, di sini berarti sesmen juga, atau di bawahnya itu ada biro, kepala biro, berarti nama unitnya biro ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk penamaan jabatan fungsional, mohon diperhatikan betul-betul apabila ingin melakukan fitur ekspor import. Contoh yang benar ini, contoh seperti ini. Untuk tulisannya ahli, lalu spasi, lalu pertama, lalu spasi, lalu strip, lalu spasi, lalu arsiparis. Nah, itu contoh yang benar Bapak Ibu. Lalu kalau misalkan contoh yang salah itu misalkan gini, ada ahli, spasi, pertama, nggak dikasih spasi, lalu strip, nggak dikasih spasi, lalu arsiparis. Nah, itu kalau misalkan contoh salah, itu nanti di peta jabatan tidak akan muncul setelah Bapak Ibu ekspor import, seperti itu ya. Oke, lalu untuk alternatif kedua, ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Ini sama seperti tahun lalu. Cara penggunanya hampir sama sekali. Lalu Bapak Ibu bisa klik draft, ya kan? Lalu budgeting, lalu di jabatan atas sana misalkan di sini contoh di kepala bagian. Kalau misalkan mau menambah bawahan baru, ya silakan klik kanan pada jabatan tersebut. Nah, di situ nanti akan muncul Bapak Ibu, apabila klik tambah bawahan baru, maka akan tampil formulir sebagai berikut. Nah, itu nanti silakan Bapak Ibu isi, tinggal sesuaikan saja. Misalkan di sini ada fungsional keahlian. Nah, di sini silakan Bapak Ibu masukkan misalkan ahli pertama penata komputer. Ini kerjanya tinggal menyesuaikan Bapak Ibu, lalu klik simpan ya. Nah, itu pengguna untuk bagian organisasi Bapak Ibu. Lalu untuk pengguna bagian kepegawaian sendiri, khusus misalkan Bapak Ibu ada usulan terkait tenaga kesehatan. Nah, untuk tenaga kesehatan ini Bapak Ibu harus berkoordinasi pada bagian rembut, atau Bapak Ibu bisa login pada tautan https://rembut.kemenkes.go.id. Nah, untuk panduannya silakan Bapak Ibu bisa download di aplikasi Rembut sendiri. Lalu nanti pada saat terakhir-terakhir apabila Bapak Ibu sudah menghitung dan sudah selesai di aplikasi Rembut, nanti akan ada tombol yang namanya tombol pengirim data ke Menpan. Nah, kalau misalkan data tombol dikirim sudah ke Menpan, nanti aplikasi terkait data kebutuhan kesehatan itu otomatis terkirim Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Nanti kalau misalkan sudah berhasil, Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi informasi pada menu draft, lalu rincian nakes P3K. Nah, nanti kalau misalkan tampil di sini untuk nama jabatan, nanti kali ini akan tampil Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak belum kirim ataupun tidak ada usulan, nanti di menu rincian nakes sendiri di sini seperti ini, tidak ada data yang tersedia informasinya untuk tenaga kesehatan Bapak Ibu. Nah, lalu untuk tenaga teknis sendiri pengusulannya itu Bapak Ibu bisa login pada aplikasi informasi dengan menggunakan admin pusat pegawaian. Lalu setelah itu Bapak Ibu mohon untuk mengisi existing pegawainya, di mana menu existing itu ada di draft. Nah, pada kolom kondisi saat ini silakan Bapak Ibu ngisinya pada jenjang jabatan. Misalkan kondisinya kan saya kasih contoh di sini ada penata komputer, misalkan PSC 1, ya kan, CPNS 0, P3K-nya 1. Nah, di sini tinggal di double klik aja Bapak Ibu, double klik nanti silakan Bapak Ibu isi angka sesuai dengan kondisi saat ini ya. Oke, lalu untuk pengisian usulan bantuannya, di sini sama di menu draft juga, lalu di budgeting, hanya beda kolom saja Bapak Ibu. Ada di kolom usul ASN 2023, nanti ada di sebelah paling kanan. Silakan Bapak Ibu scroll ya. Nah, itu Bapak Ibu klik double klik juga, sama seperti tadi mengisi existingnya ya. Sesuai dengan usulan yang dibutuhkan silakan Bapak isi, dan isinya juga sama, itu isinya di jenjang jabatannya ya Bapak Ibu. Misalkan isi prakom silakan, misalkan 3K ada 2, silakan isi 2. Nah, untuk MHPK-nya Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, kan minimal 1 tahun maksimal 5 tahun. Nah, ini Bapak Ibu mohon diisi juga, mohon diisi karena di sini kita tidak default. Kalau misalkan mau 5 tahun silakan isi 5 tahun, ya kan, 3 tahun silakan.
sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Oke, lalu untuk mengisi jabatannya juga tetap di akunnya kepegawaian ya Bapak Ibu. Kalau dulu yang lama itu kan menggunakan akun organisasi. Nah sekarang kita alihkan di akunnya kepegawaian. Nah untuk mengisi kualifikasinya Bapak Ibu bisa klik draft, lalu gazetting, lalu Bapak Ibu bisa klik tanda panah di jabatan-jabatan tersebut. Isinya juga sama di jenjang jabatannya. Bapak Ibu klik kanan pada jenjang jabatan. Di sini kasih contoh yang kami merahi ahli pertama peralatan komputer. Klik kanan nanti muncul tombol edit. Silakan Bapak Ibu klik tombol edit. Setelah itu akan tampil formulir sebagai berikut. Nah, misalkan karena tadi jabatan peralatan komputer, di sini kualifikasinya sudah tersedia Bapak Ibu. Tinggal diisi sesuai dengan kebutuhannya. Setelah itu silakan Bapak Ibu simpan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi, otomatis nanti Bapak Ibu bisa lihat ada di menu draft, lalu rincian teknis P3K. Nah, nanti akan tampil sebagai berikut Bapak Ibu. Ada nama jabatannya, kualifikasinya yang sudah tadi Bapak Ibu isi, termasuk alokasi dan MHPK-nya serta unit penempatannya. Jadi untuk pengguna kepegawaian sampai sini ya Bapak Ibu untuk pengusulannya. Lalu untuk pengajuannya seperti apa tetap menggunakan akunnya kepegawaian. Nah, untuk pengajuannya sendiri, Bapak Ibu bisa klik di menu draft, lalu gazetting, lalu di situ ada tombol berwarna hijau namanya ajukan gazetting 2023. Silakan Bapak Ibu bisa klik, nanti itu untuk menyimpan usulannya ya, Bapak Ibu. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa lihat ada di menu formasi, lalu riwayat usulan. Nah, data yang telah disimpan dapat dilihat pada menu kan riwayat usulan. Lalu Bapak Ibu klik tombol region ya untuk generasi ulang PDF-nya yang tadi sudah diisi ya. Nah setelah itu setelah habis klik region Bapak Ibu silakan refresh atau klik F5. Ya kan? Setelah itu mohon diperhatikan juga statusnya Bapak Ibu. Statusnya ini apakah sudah selesai atau masih proses untuk regenerasinya. Kalau memang sudah selesai Bapak Ibu bisa unduh. Nah, Bapak bisa unduh file yang tadi Bapak sudah usulkan. Setelah Bapak Ibu unduh nanti akan tampil kurang lebih seperti ini. Nanti untuk nakes, kan untuk teknis akan muncul file PDF-nya ya Bapak Ibu. Nah setelah itu untuk file PDF yang sudah Bapak Ibu download, yang udah Bapak Ibu unduh, nah itu setiap lembar usulannya mohon diparaf. Lalu untuk lembar paling terakhirnya misalkan nakes, lembar terakhirnya mohon ditanda tangan, dan untuk teknisnya lembar terakhirnya juga ditanda tangan. Nah yang tanda tangan itu PPK ya Bapak Ibu. Oke. Nah setelah ditanda tangan nanti untuk ini kan lampirannya Bapak Ibu. Lampirannya ini nanti dijadikan satu. Nah itu mau di scan atau seperti apa ini dijadikan satu setelah diparaf ya Bapak Ibu dan ditanda tangan. Nah setelah itu untuk pengajuan usulan sendiri ini ada beberapa tahap Bapak Ibu. Nah setelah itu lalu Bapak Ibu klik formasi, lalu usulan 2023 nanti ada di situ yang namanya pengajuan usulan. Kan? Setelah itu akan tampil tampilan sebagai berikut. Nah, di situ ada checkbox. Nah, Bapak Ibu bisa klik checkboxnya, lalu klik tombol berikutnya. Setelah itu tampil sebagai berikut. Nah, itu ada nomor penetapan peta jabatannya. Silakan Bapak Ibu masukkan nomornya saja sama linknya saja. Jangan lalu linknya ini terserah Bapak Ibu yang mau di Google Drive ataupun dimanapun. Yang penting linknya ditaruh supaya kami bisa akses. Ya, lalu klik tombol berikutnya. Setelah itu tampil sebagai berikut. Nah, ini mohon diisi juga seperti nomor usulan, nomornya berapa, tanggalnya tanggal berapa, pilihannya apa. Nah, sama unggah surat usulannya ditandatangan PPK. Nah, lalu ini ada lampiran rincian. Nah, lampiran rincian ini di-download yang tadi ya Bapak Ibu. Rinciannya di-download dari aplikasi e-formasi, bukan bikin sendiri. Nah, setelah di-download yang tadi saya bilang, di paraf, lalu dimasukkanlah ke sini, ya kan? Lalu setelah itu ada surat kesanggupan gaji, khususnya untuk P3K ya Pak. Nah, lalu klik tombol berikutnya. Lalu akan tampilan sebagai berikut. Nah, ini tombol selesai dan ajukan usulan formasi ini hanya bisa sekali diklik. Mohon diperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tombol ini hanya bisa sekali diklik. Kalau misalkan tombol selesai dan ajukan usulan 2023 diklik, ya kan, tidak bisa dikembalikan lagi. Berarti Bapak Ibu sudah setuju pengusulan kebutuhan ASN tahun 2003 dikirim ke Kemenpan RB.
Nah, lalu setelah tombol selesai dan itu dinyatakan ada informasi sebagai berikut. Nah, ini dinyatakan Bapak Ibu sudah mengajukan ke Kementerian Pan-RB. Untuk berkas fisiknya tidak perlu dikirim ya Bapak Ibu, cukup pakai informasi saja. Ya mungkin itu aja Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila patut ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhada atas penyampaian dan penjelasannya. Untuk sesi pertanyaan silakan bagi UO Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan, jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Dari Mabes TNI ada yang ingin bertanya terkait unit organisasi, pengisian unit organisasi. Dari AD. Izin Bang, selamat siang. Silakan, selamat siang. Siap. Izin Bang, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin, Bapak izin perkenalkan diri, nama kami Kapten Arhanud Anggaguru, kami dari Spaban 6 Bin PNS Persat. Mohon izin yang mau kami pertanyakan sehubungan dengan informasi formasi jabatan untuk ASN dalam ini PNS kan hanya di 3 bidang, yaitu dosen, kemudian kejaksaan dan kehakiman, dan intelijen. Mohon izin pertanyaan kami, melihat struktur organisasi kami, terutama di satuan-satuan intelijen, di sana terdapat formasi jabatan PNS, namun sebagai operator komputer demikian Pak, untuk golongan 2. Apakah hal tersebut bisa untuk kami ajukan sehubungan dengan organisasinya itu organisasi intelijen, namun di IO kami. Demikian pertanyaan kami Bapak untuk yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon arahan. Terima kasih Mas Angga. Selanjutnya ada pertanyaan. Apa mau langsung dijawab Pak Suhada? Mungkin kalau untuk terkait kebijakannya nanti mungkin bisa dibantu dengan Pak Samsul ya Pak. Oh begitu. Bapak saya ini. Jadi ini terkait dengan kebijakan operator komputer golongan 2, apakah bisa dialihkan untuk CPNS intelijen begitu ya Pak Kapten Angga tadi ya? Siap Bang, betul, karena kan salah satu yang dibuka kan untuk formasi jabatan intelijen. Itu kami lihat di organisasi kami, Betul. ada jabatan kosong untuk PNS, namun dia jabatannya sebagai operator komputer izin. Oh iya. Apakah bisa dimasukkan untuk CPNS intelijen dimasukkan untuk operator komputer ini ya? Siap Bapak. Ya izin Pak, kita coba ya kita diskusikan Pak ya, karena memang beberapa tadi ketentuan tadi kan memang hanya tidak semuanya ya formasi PNS tahun ini ya, hanya untuk jabatan-jabatan tertentu, jabatan fungsional tertentu yang memang dapat diisi PNS. Selebihnya kan memang diamanatkan untuk pengangkatan melalui profesi P3K ya. Nah ini yang mungkin perlu kita cermatin. Nah tadi mungkin unit intelijen ya Pak ya. Betul Pak, dia di organisasi Intel di satuan kami Pak. Ya, kami tentunya akan melihat dulu nanti Pak Nanda ya, di petanya ya.
Kalau memang petanya jabatan apa saja, itu yang mungkin nanti kita akan fokus di situ ya. Nanti kan di dalam unit ini kan akan banyak lagi banyak petanya, jabatan-jabatannya ya. Jabatan apa saja yang kira-kira yang memang berkesesuaian dengan yang memang harus diisi oleh P3K atau jabatan pelaksana. Karena kita kan kalau untuk P3K kan pelaksana. Kalau memang di luar P3K berarti dia PNS. Nah, PNS-nya itu yang seperti apa? Nah, itu yang mungkin nanti bisa kita lihat dulu pemetaannya. Kan kalau kita belum melihat nih Pak Nanda, petanya seperti apa, ya kan? Nah, itu yang nanti dia ya bisa kita lihat dulu dah petanya dah seperti apa jabatan-jabatan yang akan nampak di dalam organisasinya. Itu mungkin dah ya. Setelah kita lihat apakah ini bisa didudukin oleh P3K atau memang hanya PNS, karena kalau dia itu PNS, nah ini apakah sesuai dengan arahan kemarin ya ada ya, jabatan intelijennya yang di mana nih, karena banyak terjemahannya Pak intelijennya Pak. Nah, iya. Apakah intelijennya di Kemhan, apakah intelijennya di BNN, atau di BIN ya kan? Nah ini kita juga ke sana ya. Jadi ini masih kemarin seperti itu. Nah itu mungkin nanti kita bisa diskusikan ini, kita coba pemahamannya dulu, jabatannya mungkin harus kita tahu dulu ini Pak Nanda, sehingga bisa kita masuk ke formasinya. Itu dulu mungkin Pak Nanda. Oke, siap. Begitu Mas, sudah jelas? Siap Bang, sementara sudah jelas. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait dengan informasi, bisa menyampaikan langsung share screen begitu. Kalau dilingkan ke 1103 berarti pengelola data intelijen. Mabes TNI, Bu Rina, ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tempat kami di intelijen itu kan data intelijen. Kalau dilingkan ke Kepmen itu data semua. Enggak ada data intelijen. Kalau dilingkan ke 1103 Izin bertanya, Kasub izin. Ya silakan Pak Lupi dari UO Kemhan. Baik, terima kasih banyak. Mohon izin, kebetulan kami sudah tadi disampaikan oleh narasumber, memang kita sudah familiar gitu dengan aplikasinya. Yang pertama sih yang ingin kami tanyakan ada dua hal. Yang pertama, saat ini itu kita terkendala sama user lokal istilahnya gitu ya. Jadi tahun lalu kita sudah buat struktur organisasi sudah lengkap sampai ke bawah itu, tetapi sekarang itu hilang gitu izin. Jadi tidak tampil menggunakan user lokal. Padahal dicari itu ada. Terus yang kedua, mohon izin, itu saat ini masih belum bisa tambah untuk anjab FJAB-nya itu ya. Karena kami coba-coba sih belum bisa, entah itu kurang pahaman kami atau memang ada periode yang dibukanya kapan gitu. Mohon izin, mohon diperjelas. Terima kasih. Kasub izin, mohon dijelaskan narasumber. Terima kasih. Oke, gini Pak, terkait user, kalau boleh tahu user lokal yang mana yang nggak bisa ya Pak? Soalnya kemarin kami sempat diskusi, memang beberapa katanya belum, tapi sudah kami ini aktifkan kembali. Yang bisanya, nggak bisanya yang mana gitu, mana nih mohon diinfo ya Pak. Nah, kalau misalkan terkait anjab ABK itu untuk tahun ini memang tidak diisi Bapak. Ya, tidak diisi. Tadi untuk pengisiannya di bagian organisasi itu cukup sampai dengan peta, lalu isi sampai dengan ABK. Sampai situ saja untuk bagian organisasi. Untuk anjabnya tahun ini tidak perlu diisi. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Walaupun ada jabatan baru gitu tidak perlu diisi, tidak mengapa gitu ya. Ya, karena kan ada dosen anjabnya ya, nggak perlu ya. Khusus anjabnya. Khusus anjabnya tahun baik, ini baik. tidak diisi ya.
Baik. Untuk usernya sih kami coba itu ada beberapa kemarin yang hilang dan nggak sesuai Pak. Nanti kami bantu infokan melalui Pak Nanda aja lebih lanjut. Mohon izin Pak, mohon bantuannya. Terima kasih Pak. Ini Pak Palupi kalau mau menampilkan kendalanya bisa di share screen di sini. Dipersilakan Pak Palupi.